Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Game Kenta. Ya teman, kali ini bersama saya, aku ingin merekomendasikan game survival yang wow. Menurut aku sih rame ya buat dimaininnya, walaupun grafiknya itu bukan grafik asli real ya, bukan teman, tapi kayak grafik pokoknya kalian bisa lihat aja lah di gameplay ini. Di sini aku bakal ngerekomendasiin sekaligus nge-gameplay sampai tamat kayak gini. Ini game survival dan juga game campaign teman. Jadi disatuin ya. Oke teman, daripada banyak basa-basi, ya aku nge-gameplaynya sambil ngerekomendasiin ya. Aku sebenarnya ini udah punya apa namanya? Udah punya ini, udah punya progress yang udah ya jauh ya sebenarnya. Cuman aku ini ulang lagi biar kalian itu tahu ya teman. Jadi ya kalau misalnya aku main langsung ngelanjutin lagi, aku licik banget sih teman. Oke lah, daripada basa-basi kita langsung aja play teman. Di sini kita lagi terbaring. Oh ya teman, ini katanya ini bekas nuklir ya. Jadi kita baca aja lah. Aku terbangun di tengah jalanan yang kosong. Seluruh tubuhku sakit. Aku harus bangun diri. Di mana aku? Siapa aku? Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku akan mencoba berdiri. Bisa dengan pengisi suara ya. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak bisa mengenali kota ini. Kota ini seperti mati. Aku harus memeriksa. Oke teman, di sini ya kita harus memeriksa ini teman. Ada berapa garasi di depan sana? Mungkin aku harus mencari di sana. Oke teman, di game ini kayak gini ya teman. Tapi ini lumayan rame ya. Lumayan bagus buat dimainin. Hei, cari. Sebenarnya aku udah tahu sih langkah-langkah tutorialnya. Cuman ya aku nggak mau ini teman. Nggak mau langsung main gitu aja. Iya. Aku ulang lagi ke semua ke awal biar kalian tahu teman. Oke. Malam datang. Oh, narator. Kita pindah ke narator. Malam datang cepat secara tidak terduga. Aku tidak akan bisa menemukan apapun dalam kegelapan ini. Aku harus membuat obor. Ini bukan narator ya teman. Ininya orang kita ya kita. Malam datang dengan cepat secara tidak terduga. Aku tidak akan bisa menemukan apapun dalam kegelapan ini. Aku harus membuat obor. Oke, kita membuat obor. Jadi teman, ini udah jauh sih sebenarnya, udah ya lebar sih menurut aku, cuman ya nggak apa-apa lah teman. Setia kawan, setia youtuber itu lebih baik. Tidak terlalu gelap dan menakutkan. Dengan adanya obor, ya aku bisa terus mencari. Lanjut. Oke. Oh. What? Musuh. Tikus besar yang marah. Mereka mungkin datang karena kegaduhan yang kubuat. Aku harus mengusir mereka. Mulai pertempuran. Anjay, serangan teman. Oke. Ambil pisau dan serang tikus. Oke. Mati. Oke, putan. Lebar ya. Udah jauh teman. Progresku sebenarnya. Cuman ya diulang lagi teman. Tutup. Lah kok agak diambil tuh lootnya. Wah, lebar. Malu kotor. Terlalu berbahaya. Tinggal di sini. Aku harus mengambil beberapa barang dan pergi. Ya, benar. Ambil semua. Periksa teman. Ya, kayu. Bentar teman. Bakar. Salah. Tampaknya aman di sini. Tapi aku hampir tidak mampu berdiri. Aku harus makan sesuatu dan tidur.
Ya, benar. Oke, kita makan sesuatu guys. Minum. Nah, gitu dong. Tidur. Oke. Wow ya, inilah nuklir teman. Tidur di tanah ya itu sulit. Tetapi api membuatku tetap hangat dan tidak ada yang menggangguku sepanjang malam. Di pagi hari, aku melanjutkan perjalananku melewati hutan. Beberapa jam kemudian, Aku muncul dan menemukan kota kecil. Oke, ada kota kecil juga teman. Nih, sepularnya. Nih, aku terus bergerak. Aku harus menemukan jawaban untuk semua. Oke, aku mau baca ini teman. Aku harus mencari orang dan mencari tahu apa yang terjadi. Aku harap kota ini memberikan beberapa jawaban. Hadiah pengalaman 5. Oke teman, kita dapatkan pengalaman itu guys. Oke teman-teman udah nyampe. Kota ini menyambut aku dengan kesunyian. Aku berjalan dan tersandung lubang buruk akibat ledakan. Apa telah terjadi? Perang? Aku harus mengumpulkan suplai sebanyak yang aku bisa. Obat, makanan, pakaian. Ayo mulai dengan apotek. Oh kayaknya sih ini perang ya teman. Ya guys benar kan? Ini kayak perang lagi kan? Jadi dimulai dari perang World War 3 mungkin kan? Itu kan Albert Einstein pernah berkata, bila World War 3 terjadi pasti bakal ada perang nuklir ya kan? Ya ini kayaknya gitu sih. Kayaknya ya. Aku harus mengumpulkan. Oke udah. Tugas cari rumah kawah dan apotek. Ambil item apapun yang kamu temukan. Lihat di peta. Oke. Kesini dulu. Mulai dulu sama apotek ya teman. Gedung itu nanti aja. Nah kan. Apotek itu lebih penting kan. Catatan pada gerai apotek perhatian penduduk Zapolarny. Sesuai perintah kantor wali kota, semua pengiriman obat telah dialihkan ke rumah sakit. Lapangan di sekolah. Pengobatan akan diberikan untuk ditukar dengan stempel jatah. Temui manajer apotek untuk mendapat stempel jatah. Oke. Beres. Kita ke kawah dulu. Di kawah ada apa ini? Ini doang guys. Oh boleh ya. Ambil. Oke ada baju. Ambil semua guys. Pakai. Beres. Aku sih udah agak jauh ya teman. Jadi ya aku tahu lah ininya. Apa ini? Apa namanya? Itunya. Apa namanya tadi? Cara survivalnya. Nah, jadi aku nggak perlu banyak baca lagi, nggak banyak nanya lagi ya. Terbaru kan. Saran baru apa ini? Lokasi wisata dari beberapa daerah, perpustakaan, ruang kelas, ruang olahraga, kantin. Oke, cobalah untuk mencari daerah masing-masing secara terpisah. Oke. Kita ke ini kantinnya. Oh, ruang olahraga. Wanjay. Ruang olahraga kok ada ininya, guys. Ada apa namanya? Senjata ya. Jadwal evakuasi kereta 004 Januari Murmansk. Oh, ke Murmansk. Jam 7 29 September 1984. Tapi nggak mungkin ya Modern Warfare kayak gini ya. Soalnya ini masih jamak kan, masih lama kan. Tuh lihat jadwal evakuasi. Kereta 005 Januari. Oke. Kereta apa? Dua kereta akan diposting pada 19 September. Cari kebenaran. Menilai dari jadwal evakuasi sudah lama penduduk meninggalkan Japolarny. Mereka menumpang kereta menuju Murmansk, lebih dekat ke peradaban dan rumah sakit besar dengan suplai yang memadai. Aku harus mengikuti jalur rel ke timur. Mungkin aku akan menemukan cara lebih cepat untuk sampai ke Murmansk. Kita peta. Oh, ada handcare. Tapi sebelum ke handcare sih kita bagusnya ya guys. Nyari dulu ya, nyari apa namanya? Nyari supply dulu ya kan.
kantin cuma sedikit. Ini semua butuh ya buat survei tadi kita. Soalnya aku pernah tadi ya, itu sebenarnya game udah jauh banget. Aku udah punya bubuk musi, wah pokoknya udah bagus teman. Cuman ya gitu teman, ulang lagi ya. Perpus nggak akan mau apa-apa sih, soalnya buku doang. Ambil semua. Sebentar guys, ada buku baca. Anjay lama banget. Keburu apa namanya malam. Kan benar anjay jam 12 cok. Oke lah. Runtuhan. Kayaknya sih di runtuhan ini nggak ada yang penting ya guys. Oke lah, kita tengok aja. Walaupun tidak ada kaleng ya, cuman aku nggak butuh lah kaleng itu. Butuh lah 2 malah. Oke. Sekarang oke guys, kita langsung ke ini. Ke handcare. Oh sebentar. Sebelum ke handcare aku maunya kecoa anjay. Sebenarnya saat aku main pertama kali ya itu kecoa belum ada teman. Jujur sumpah kecoa masih belum ada. Masih belum ada kecoa guys. Oke, maunya pindah kita guys. Wah harusnya sih kecoa mati guys. Lemah guys. Oke. Tembak mati. Gus. Ini ambil langsung. Bisa dipotong. Ini maaf ya kalau agak jijik guys. Oke lah. Let's go. Sebentar guys. Kita ke pencinga dulu. Pencinga. Anjay jam 8 pagi cok. Teman. Di sini aku udah nemuin beberapa barang. Ikan, ya pokoknya barang yang ini ya, yang beda. Tuh kena radiasi guys. Bentar. Kita bikin masker dulu. Oke, kita langsung pakai aja biar nggak kena radiasi. Oke, beres. Aku sih niatnya mau tidur dulu ya guys. Oke, tidur. Oke teman, kita udah bangun dari ya tempat tidur kita. Di sini ya hampir krisis banget teman. Wow gila guys. Oke lah, kita langsung aja ke handcare. Soalnya aku udah dapat barang-barang yang ya bisa dimakan ya, bisa dibuat makanan ya kan. Dan juga ya mungkin kalau saya itu ke handcare itu jauh ya teman. Selagi berjalan aku menemukan handcare yang setua rel kereta itu sendiri. Namun meskipun terlihat riot, handcare itu mulai bergerak lancar saat aku mendorong tuasnya. Ini dia tuasnya nih. Aku yakin akan sampai ke Murmansk lebih cepat dengan benda ini ketimbang dengan kedua kakiku sendiri. Iya sih emang. Maksudnya terus berjalan. Oh, pergi. Terus berjalan. Setelah menempuh beberapa kilometer dengan handcare, aku melihat sungai kecil di kaki tanggul. Sungai itu dikelilingi padang rumput yang tertutup lebat oleh herbalier dan semak stroberi tumbuh tepat di pinggir aliran air. Pemandangan yang murni dan tenang. Wow. Herba aja. Nah, oke teman, udah. Aku sih kemarin ya pas main game ini pas ada kebut ini aku memilih untuk berhenti. Cuman aku jalan di kabut ya. Kelopak mataku mulai lelah jalan. Tiba-tiba aku mendengar bunyi letupan kecil
semakin keras di belakangku. Seakan-akan ada mesin uap mendekat. Kabut sekilas aku melihat siluet sesuatu yang besar. Siluet apa anjay? Anjay! What the fuck? Oh, apa ini? Dari balik kabut muncul landak seukuran truk. Anjay, gila, cok. Wow, guys. Harusnya sih aku tadi milih itu ya, tidur kan, benar. Matanya menyala seperti dua proyektor dan uap menyembur dari mulutnya yang terbuka. Auman yang memekakkan telinga hampir menjatuhkan aku dari handcar. Apa-apaan? Anak itu mendekat dengan cepat. Tapak kakinya menekuk rel seperti kertas dalam hitungan detik. Aku dihabisi. Coba untuk mempercepat tembak muka landak dengan pistol. Oh, kita sih menurut aku ya, untuk mempercepat. Dengan panik aku mengerahkan seluruh tenagaku, menggerakkan tuas, tapi segera aku merasakan napas buas anak itu di leherku. Itu adalah sensasi terakhir sebelum kegelapan menelan segalanya di sekitarku. Aku tewas dan padang gurun menelanku. Mati teman kayaknya ya. Aku membuka mata. Dinding kabut menyelimuti aku. Satu-satunya bunyi dalam keheningan itu adalah napasku yang berat. Aku pasti tertidur sambil memegang tuas handcar. Dan makhluk gila apa yang aku lihat dalam mimpi? Oh, mimpi teman, tapi serem banget ya. Harusnya aku tidak duduk saja di sini. Waktunya melanjutkan. Beberapa jam kemudian, stasiun kecil tempat rel kereta itu bercabang muncul dari kabut. Cabang rel itu akan membawa handcar ke jalan buntu, tetapi tuasnya benar-benar berkarat. Di stasiun, platform beton dan bangunan bobrok. Sisa-sisa terali mencuat di luar. Jendela yang rusak dan bekas cakaran yang dalam menggores. Pintu yang terkunci. Masuk melalui jendela dengan kapak aja. Beberapa ayunan kapak menyelesaikan masalah pintu yang terkunci. Aku masuk. Aku menemukan kaleng minyak kosong setengah. Kosong tanpa banyak mencari. Aku kembali ke handcar meminyaki tuas mengatur rel kereta dan mengalihkan trek. Sekarang aku bisa melanjutkan perjalananku atau tetap di sini dan mencari. Terus berjalan aja teman. Jadi kalau misalnya kita itu kan mati ya nanti kita. Kabut menghilang dan rawa-rawa berganti menjadi daerah berhutan. Dari kedalaman hutan muncul rel lain berukuran sempit paralel dengan rel tempatku berjalan. Sedikit lebih jauh, aku melihat kereta yang tergelincir dari rel lebih dekat. Nah, aku sih tadi kemarin ya, aku tuh cari lokomotif pakai gabungan kereta. Enggak teman, aku lihat ke dalam gerbong penumpang ya, aku nggak salah. Gerbong lain. Jejak tulang berulang membawa ke hutan dari suatu tempat di antara pepohonan. Lolongan serigala tiba-tiba memecahkan kesunyian. Lebih baik aku pergi dari sini. Ya, kita pergi teman-teman. Aku sudah dekat ke Murmansk. Ketika aku melihat sesuatu di jalur di depanku, aku menghentikan handcar dan berjalan. Mendekat itu adalah mayat berisi tubuh. Tubuhnya diselimuti mantel kotor, masker gas tanpa filler, dan tas berpergian di pundaknya. Dalam suku mantel itu, aku menemukan surat kabar yang digulung menjadi kerucut. Surat kabar. Pembicaraan dengan Amerika Serikat memburuk. Dalam buka masker. Beberapa perban di dalam tas, demikian juga perangkat kecil dalam kotak di kulit dengan tali pengikat. Periksa perangkat. Sepertinya radio yang aneh dan punya kabel yang keluar darinya dengan tabung logam pendek di ujungnya. Dalam kotak kulit itu aku menemukan backlight petunjuk untuk dosimeter, radiometer, DP strip 5V. Nyalakan dosimeter. Oke teman, di sini mana aku teman. Oke teman, ya jadi gini ceritanya. Tadi itu aku ngubur mayatnya dan mayatnya pun udah dikubur ya. Dan aku kena radiasi 5 radiasi ya, nambah 5 radiasi tapi nggak apa-apa teman. Yang penting mayatnya udah terkubur tenang ya. Nah di sini
si hand carry-nya itu jatuh teman, jatuh tepat ke mana, tah ini teman, lubang ini. Nah di situ kayaknya aku jalan sampai sini teman. Wait teman-teman. Nah kesini teman kayaknya ya, begitu ya. Oke teman, di sini ada tempat perlindungan. Nah oke, cari ada sepeda dan kapak juga. Ambil kapak, ambil makanan, minuman, dan ambil sepeda menggunakan. Saya buka enggak bonus premium. Oh pakai premium teman, belum sampai buka. Oh, nggak bisa juga pakai ini teman, pakai bonus premium. Ben lah, emang kita ke Mormex dulu. Beres runtuhan. Jangan lupa teman, kita ke markas militer dulu ya. Kalau nggak salah di sini, di belakang markas aku menemukan lubang ventilasi terbuka. Katanya bunker militer ini, bunker militer, aku yakin ada sesuatu yang berguna di dalam. Turun. Oke. Saat turun, aku mendapati diriku di ruang ventilasi dan segera melihat jerangkung berseragam perwira compang camping. Kenapa itu jerangkung? Kayaknya sih, iya. Pakai dulu jerangkung. Oke, dapat ini dan saja bergerak. Oke, kalian bisa baca sendiri ya tadi. Aku milih panel. Ditangani oleh generator portable yang sudah lama kehabisan bensin. Aku melihat pistol di tanah. Saat membungkuk aku untuk mengambilnya, aku mendengar suara gemerisik di atas kepalaku. Oke, kita lihat ke atas. Anjay, seram banget, cuk. Apa ini? Di atas kakiku, di atasku, aku melihat kelabang setubuhnya hampir membentang di seluruh langit-langit. Dan ternyata cahaya obor telah membangunkan binatang besar itu. Oh, lari. Tidak bisa berpikir lebih jernih, aku berlari ke ruangan dan mengunci pintu di belakangku. Kelabang itu mulai membanting dirinya ke panel berkarat itu. Pintunya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku telah masuk ke ruang penyimpanan yang penuh dengan barel bensin. Sekarang aku punya kesempatan bertarung melawan binatang itu. Oke. Wow, teman. Oke lah, siap. Kita harus melawan kelabang yang sangat gede. Oh, kayaknya gampang sih. Benar, men. Gampil kan. Gak perlu pakai lama, guys. Beres. Mengisi bahan bakar generator. Untuk terbatuk-batuk hidup. Untuk kehidupan kontur menyala. Kalian bisa baca sendiri ya. Ya, apakah kau dengar suara laki-laki bergema dari speaker? Fasli, kau dengar? Fasli, Fasya, aku di dekat. Kanda, orang gila sialan ini telah mengawasi kota. Kata orang gila. Kau dengar? Fasya, jawab, kau dengar? Generator kuno mulai bergemuruh lalu mati. Panel menjadi gelap. Keceritaan. Sebuah buku harian tergeletak di panel kontrol, tapi terlalu gelap untuk dibaca. Ambil buku harian itu. Tekan bunker. Seram ya, wow. Kemudian makan secari kertas kecil dengan alamat sebuah rumah di Kuala layak untuk dicoba lagi pula. Mungkin aku akan menemukan wadah rahasia dengan persediaan di sana. Janganlah tolak teman. Tolak. Kenapa? Karena misinya itu terlalu susah teman. Oke, ini apa nih? Markas besar ya. Ambil. Ini milih dibongkar atau enggak ya? Kan kita udah punya teman. Iyalah, kita bongkar aja guys. Oke, ambil. Udah ambil semua ya, di pencet. Harusnya sih pencet ambil semua. Maka pencet nanti lah. Teman, emang semua aja lah. Oke. Kita langsung aja.
Oh, ada PPS. Ketiga rusak. Ini cara ngebenerinnya gimana, teman? Ada yang tahu? Ambil. Ambil semua. Beres. Ya, aku akan start dulu ya. Oke, teman. Oke, teman-teman ya. Di sini aku udah mendapatin banyak banget barang-barang, teman. Lihat, teman. Sampai aku harus bikin karung, teman. Gila kan? Wow, teman. Di sini suku cadang sepeda, ya, dan lain-lain juga ya, teman. Ada barang-barang lain juga ya. Nah, di sini aku lihatnya kita lihat dulu apakah aku punya sebatang kayu. Oh, punya, teman, 18 ya. Oke. Aku niatnya mau buat api dulu ya. Nah, buat api terus si apinya aku bakal ngebakar dulu ini. Nah, daging tikus ya, teman. Ya, walaupun sekarang itu ya ini karena tikus juga, teman, tapi aku yang bagaimana lagi, teman. Ya, gitulah, teman. Lagi krisis gini ya, teman. Harus ya apa-apa harus segala dimakannya. Walaupun ya, tapi nggak boleh jangan sembarangan dulu ya, teman. Itu bisa jadi itu bisa bikin kita mati, teman. Aduh, nama radiasi lagi, teman-temanku sekalian. 46 jam, anjay, 46 jam. Terus juga aku udah nemu rokok. Ya, aku ngerokok dulu, teman. Dah. Anjay, kecanduan nikotinnya kan. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita terapkan ini. Kita makan. Oh, aku tidak lapar. Aku tidak lapar. Oke, kita bakal bikin dulu pasta ya, teman. Ya, biar kita bisa makan ya kan. Jadi kita nggak ini ya. Oke, 3 hari ingat teman. 3 hari ya. Jangan sampai ini kelihatan dari 3 hari. Kalau udah 3 hari itu nggak bisa dimakan lagi, teman. Nggak tahu dah. Oke lah kalau gitu, teman. Kita langsung aja ya. Ini kan Murmex udah, Murmex. Sevoromox udah ya. Ini cola sih belum, cuman oh iya, aku harus nge-start lagi, teman, buat nyari barang-barang yang ya bisa dibutuhkan buat kita ya. Oke, teman-temanku sekalian, di sini kita akan di sini pagi hari kita awali dulu dengan memakan ya daging mutan goreng ya, teman. Ya, walaupun gak enak, wah, geli aku dengan dia juga. Ini apa, teman? Ya, di situasi gini bagaimana lagi ya selain harus memakan barang-barang yang kita ya gitulah, teman. Oke, kita kesini dulu. Apa nih? Udah manajemen kota. Oke, ada kerangka ini, kerangka manusia. Di kerangka manusia itu ada 2 ya, teman. Yang satu yang epic, yang satu lagi yang enggak ya. Ya gitulah, teman. Oke. Kita jangan pakai bom. Nggak dapat. Cuma apanya doang. Bumbu ya aku ngebut lah. Soalnya aku udah pernah dapat bumbu, cuman nggak berguna, guys. Kawah ada apa? Jangan dinyalain. Ini kita ambil aja. Ini batu juga kita ambil aja ya. Siapa tahu nanti butuh. Habis itu jangan banyak-banyak, 11 aja. Oke, udah cukup, teman. Kita langsung gas ke apa namanya? Push noise. Ya, teman-temanku sekalian. Ya mungkin kalau guys harus ini lagi, teman, di start lagi ya. Sorry banget, teman. Oke, teman-temanku sekalian ya, kita awali pagi hari ini dengan makan pasta dulu ya, teman-temanku sekalian. Oke, langsung aja kita di gedung manajemen kota ini kita langsung aja ngambil barang-barang yang ya kita butuhkan. Buku harian asisten kebersihan 11 November 1984. Pesawat terlihat lagi. Mereka mengebom Murmansk. Mereka akan segera menemui kami. Lebih banyak yang terluka. Kebanyakan luka bakar. Radiasi. Aku satu-satunya dokter yang masih hidup. Tapi aku tidak masalah. Kalian semua akan mati juga. Oh, terlalu jahat ya. Ini ya, perban aku butuh karbon aktif ya. Karbon aktif sih menurut aku ya, siapa tahu nanti kita butuh ya. Kita ambil semua.
Di sini aku butuhnya kantor damkar ya. Wah, hujan guys. Cuman kantor damkarnya nggak ada. Jadi ya mau gimana lagi teman. Oh, beras. Panci berkarat. Oke, kertas. Sama memasak baca dulu biar dapat ini. Wah, cuman kecoa doang. Menurut aku sih kecoa itu tinggal tincak doang yang susahnya gitu. Oke, kita pakai senjata aja. Tuh. Meleset. Nggak kena. Oh. Pindah. Oke, beres. Oke. Allah, aku nggak perlu lah. Menang, teman. Kita butuh kecoa ini ya dipotong. Jadi buat makan ya. Ambil limfanya. Pancinya juga ambil, teman. Selongsong peluru pistol juga aku butuh nanti. Ini kerangka manusia. Di korek api, kain robek. Oke, aku butuh kain korek api juga aku butuh. Limfanya sih aku menurut aku enggak. Kecuali apa, keracunan makanan guys. Oke. Ya, nggak dapat kerangka manusia teman. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ya kita dapat barang-barang yang aku butuhkan buat nantinya kita bersurvival. Jadi di sini kita teman-teman, kita udah nyampe di Olenogorsk. Ya, teman-teman, itu agak lama banget ya. Di sini kita dapat catatan lagi, yaitu mayat rumah yang hancur semua terlihat seperti mimpi buruk. Mochegorsk seperti lebih jauh di depan. Semoga aku setidaknya bisa menemukan orang-orang yang selamat di sana. Aman. Oke, teman. Oh, kita disuruh ke sana ya. Tapi ya menurut aku nanti dulu ya. What the fuck, ini apa guys? Oke. Dilihat dari luar gedung, serangga mutan jelas membuat diri mereka nyaman. Itu ketua. Mungkin ada sesuatu yang berharga di dalam. Tapi ini akan menjadi pekerjaan yang berbahaya. Oke teman, kita mulai serbuannya guys. Wow. Oke. Ya sih sebenarnya. Kayaknya sih ini ya, berat banget ya guys. Tuh kan. Ini ada mutan. Tuh kan. Udah. Aku sih milih ke bawah dulu guys. Ya. Banyak kan Jay. Gila. Wah. Jangan mati please. Mati. Ya, poin nggak cukup lagi, astagfirullah. Akhir aja. Oh iya, lupa, aduh. Nggak ini teman, nggak. Aku bukannya pergi ya. Tuh kan. Malah makin banyak lagi. Gimana, man? Oke. Aku milih kesini dulu. Aduh, kalau kesini nanti ininya jamurnya bakal ini ya, guys. Mati aku, udah mati, astagfirullah. Ya Allah. Tuh kan. Wah, kata aku juga apa, guys? Benar, guys. Guys. Oke, teman-teman. Aku milih pindah lokasi aja. Malah kena itu. Udah mati teman-teman sekalian. What the fuck man? Ya, mati. What?
Ajaibnya aku bertahan dan berhasil ke tempat perlindungan. What the fuck? Kok bisa gitu kan? Aku sebelumnya belum pernah mati ya. Jadi aku nggak tahu ini. Dari kematian bernafsu untuk hidup, Anda punya kesempatan lain. Oh, punya kesempatan lain lagi teman. Oke lah teman. Kita balas dendam ke mereka teman-teman. Kalian setuju? Setuju. Ayo teman-teman kalian. Kita harus balas dendam kepada kecoa-kecoa itu. Aku tidak mau hanya diriku direndahkan sebagai orang biasa. Aku harus bisa menjaga diriku sendiri. Ayo teman-teman, kita harus menjadi orang yang sangat kuat, tangguh dan juga taat kepada sang pencipta teman-teman. Ayo, here we go. Semangat, semangat, semangat teman-teman. Sebentar, tapi ini kita. Ya teman-teman, aku sudah sampai tempat ini lagi teman. Ya, apakah kalian siap teman? Aku siap. Ya. Ayo kita habisi para bajingan teman. Here we go. Sebelum itu aku ingin mengambil dulu yang lainnya teman. Ya, ayo kita lakukan teman-temanku sekalian. Ya, aku bisa melakukan ini. Oke, kita mati dulu teman-teman. Ya. Oke teman, kita sudah siap. Ya, ayo teman, kita lakukan hal yang sangat berbahaya ini teman-teman. Ayo teman, kalian siap guys? Ya, aku siap teman. Tunggu saja kalian serang kebajingan. Oke teman-teman, kita harus tetap still teman. Dan kita nggak boleh gegabah. Karena kalau misalnya sampai kita gegabah, ya kalian mesti tahu sendiri. Mereka akan ini. Bakal keluar dari tempat persembunyian teman. Jadi kita harus jangan sampai gegabah lah pokoknya. Teman, di sini aku hampir selesai. Oke teman. Baiknya begini teman. Nah, ini kan bisa ya guys. Beres. Akhirnya guys. Wow. Ya nggak punya pisau kita. Ambil aja ya. Cari. Yes. Yes, dapat ini dapat masker. Yes, dapat cukup cadang juga guys. Cukup cadang, ambil. Ambil semua guys. Enggak, ambil. Oke, beres. Ya, teman-teman. Ini sudah beres. Ini apa nih? Apotek, yes, apotek. Aku butuh apotek. Ayolah. Yes. Ya lumayan, teman-teman. Buat ya ini apa namanya? Buat obat-obatannya. Walaupun gak terlalu banyak obat-obatannya. Karep. Bongkar aja ya. Bongkar, dapat per. Dapat ini lumayan kan. Beres, teman-teman. Di sini aku milih tidur aja. Karena kenapa? Karena ini, guys. Oh. Kita pakai masker. Masker yang kain mana, guys? Ini nih. Ya, pakai. Beres. Ini aku butuh minum, teman. Aduh, gimana ya? Aduh, mana nggak ada minum lagi. Oke. Nggak ada makanan yang bisa nambahin minum dan ini.
Enggak teman, enggak ada. Ya, enggak apa-apa guys. Kita tidur aja. Teman-teman. Hari yang sangat melelahkan ya guys. Oke, teman. Kita beristirahat dulu semalaman di sini. Walaupun ya sangat susah banget sekali teman. Oke. Sini kita cari. What? Jamur kantaral. Oh, kita kumpulkan. Oh, bisa ini turunin radiasi juga ya. Oke, bagus. Buah beri yang kita beli. Oke. Oke, teman. Buru. Jangan teman. Oke, beres. Kita langsung aja ini, teman. Ya, kita langsung trap lagi sini dulu. Kalau misalnya di sini kita disuruhin lagi, aku sih milih ini ya. Milih dia mulih itu kalau misalnya kita disuruh pergi lagi. Ya kenapa? Aku capek, teman. What the fuck? Gila ya. Bentar. Kita ke pantai dan langsung cari, bukan ngebutuh batang ini ya, teman. Ya, air kotor walaupun kita ini ya teman ya, gimana lagi, kita harus minum air kotor ini. 40 beres. What? Oh my god. Teman-teman, wah kita jangan sampai kita mati lagi. Beres. Ayolah teman-teman, kita harus bisa ya, kita harus bisa teman. Dan kita nggak boleh nyerah. Sedikit lagi kita sampai. Sebelum itu kita jatuhkan dulu beberapa ini botol, karena kenapa? Terlalu kelebihan barang teman. Oke. So stay safe. Mungkin teman ya, aku akan taruh ya teman di sini. Oke, teman-temanku sekalian, ya kita di sini. Kalian bisa lihat di sini aku sudah sampai ke Moncegors teman-teman, sampai jam 9 ya. Wow, cuaca karungku rusak teman. Sebentar, aku bakal bikin karung dulu ya, lumayan lah sini ya. Tapi sebelum itu kita pakai dulu karungnya. Mana karung tadi? Karung mana teman? Karung mana karung nih? Pakai kayak lumayan lah. Apa nih? What the kenapa? Oh, ini kayaknya bukan ya. Sebentar. Lantas yang tadi aku gimana bacanya? Carian. Nah, ya. Sudah dibaca semua, guys. Mana ya? Ini. What? Aku menemukan seseorang di dalamnya. Dalam rumah, dia berpakaian lusuh dan tampak kurus, matanya jelalatan. Dan saat dia melihatku, dia berseru pelan-pelan dan bersembunyi di balik meja rusak. Cobalah mengobrol. Mendekat. Dia tidak menyukaiku. Oke. Bertempur. Oh, orang gila teman. Wah, aku gak berani ngebunuh orang sih. Bacot lah. Anjay.
mati. Beres teman. Oke, di sini kita dapat gandum hitam yang bisa dimakan. Lakban juga. Di sini ada air kotor. Nah, penting nanti bisa disaring ya kalau nggak salah. Caranya itu gampang. Cari dulu beberapa makanan di sini. Ada rokok, aku butuh rokok. 5 aja ya. Kita ambil 5 aja. Nggak perlu banyak-banyak, teman. Ya di sini kita aja langsung kita sebentar, di sini kan ada ini ya. Nah, ini. Tapi bangkai serigala. Oh, pisau. Aduh. Telah pisau kalau begitu. Oh, bisa. Buat. Oke, beres. Potong. Kulit. Ini tulang nggak usah ya. What's this? Oke, nggak usah diambil ya. Di sini kita langsung aja ke sana, guys. Ini kita ke tempat pelelang ini. Siapa tahu kan ada orang yang gitu ya. Tapi sebenarnya aku baru sampai sini dong ya teman. Jadi belum tahu pasti kesananya nah. Kesananya ya. Sampai Hejuang ya. Dan di sini itu aku ini teman disebut jauh ya. Oke. Oke teman-temanku sekalian. Ya, di sini kita udah sampai teman. Ke sini ya, hampir dekat. Tempat perlindungan apa ini? Oh, ini ada wadah rahasia penyintas lagi. Ini bisa dibuka. Baru. Yes, dapat air bersih teman akhirnya. Oh, akhirnya teman. Aku udah capek banget nih, sebenarnya. Capek ngomong juga ya. Iya. Maaf ya teman kalau misalnya aku nggak terlalu ini. Pilih keuntungan. Oke, bagal pengobatan. Mas biaya senjata. Ya, bagal. Aku butuh bawa beban lagi ya. Itu kalau misalnya aku bawa beban nggak ini. Oh, kita perlu ngebaikin dulu. Nah, sepeda. Biar nggak terlalu rusak. Oke, kita disuruh ke sini. Seorang pria bertopeng gas berdiri di samping kapal. Oke, kayaknya ini seru lagi ya. Oke. Apakah kau Pasli? Aku mendengar sinyal radiomu. Tukang perahu ya disebutnya. Tukang perahu itu berbalik dengan terkejut. Hah? Tidak, Pasli adalah temanku. Aku di sini untuk membawanya kembali ke pemukiman kita. Tetapi dia tidak membalas. Tunggu sebentar. Kau dari camp? Ya, dari camp desa nelayan. Itu sebelah barat. Petrozavodsk. Cukup jauh dari sini. Aku biasanya tidak berlayar jauh ini, tapi aku harus datang menjemput Fasli. Kami berdua penggemar radio, jadi kami berkomunikasi di radio untuk beberapa waktu. Dari mana asalmu? Aku dari Murmansk, tapi aku menuju ke Belormox. Tidak ada jalan dari pokoknya kalian bisa bahasa sini Jerman ke Belormox. Ada terlalu banyak radiasi, jadi hanya ada satu jalan ke selatan dari sini melalui air. Dengan apakah kamu pikir bisa mencari Fasli? Bawa dia ke sini dan kita akan melintasi tanah radiasi bersama-sama. Baiklah, ini kesepakatan ya teman. Oke, ini kembali berseru lagi teman-teman. Kita ayo kembali. Oke teman-teman. Oke. Sini. Jangan. Ini kayaknya ada rumah merah, cuman kayaknya rumah merah itu berbahaya, termasuk berbahaya. Cuman jangan dekatin. Oh, maaf teman tentang itu. Ya, karena ya lampunya aku sedikit teman. Masuk ke rumah.
Kalian bisa baca sendiri ya. Oke teman-teman, sampai ini dulu percuma kita kali ini, dan ya teman-teman begitulah teman-teman perjuangan saya teman-teman Riko ya. Di sini teman. Ya kalian bisa request lagi ya. Apakah ini yang mau dilanjutin atau enggak? Ya teman-teman, kalian bisa ya itu teman. Seperti tadi ya aku bilang. Oke teman, dan sampai jumpa di next episode ya. Kita akan berjumpa lagi di next episode dan bermain game lagi teman. Tunggu sebentar, kita ke menu utama dulu. Oke teman. Ya, dan selamat tinggal di episode selanjutnya. Say goodbye.